Perjalanan panjang Raja Litoria sudah dimulai. Dengan hati yang sedih, Raja Litoria terus terbang menuju kerajaan Piroclaw. Raja Litoria pun terbang dengan begitu hati-hati, karena ia harus membawa serta permaisurinya. Itulah yang membuat Raja Litoria sedih. Ia harus membawa serta permaisurinya Virelia, karena Raja Litoria tidak bisa meninggalkan permaisurinya di kerajaan Celestia. Ia takut para prajurit Aurorium akan membunuhnya, karena para prajurit yang ia andalkan sudah pergi ke medan perang. Sesampainya di gerbang perbatasan kerajaan Thunderclaw, mereka beristirahat sejenak untuk beristirahat, karena perjalanan yang begitu melelahkan telah mereka lalui. Di depan kita adalah gerbang harapan menuju kemenangan, hibur Raja Litoria kepada permaisurinya, karena ia tahu permaisurinya sangat ketakutan, tetapi di hati kecilnya ia ragu Raja Piroclaw bersedia menjadi sekutu dan membantunya merebut kembali kerajaan Celestia. Sementara itu di negeri Celestia sedang terjadi perang yang dahsyat antara prajurit Zapirian dan para prajurit Celestia yang dipimpin oleh Panglima Talasar. Panglima Talasar adalah panglima perang negeri Celestia, panglima yang gagah berani. Walaupun dia tahu kekuatan para prajuritnya tidak sebanding dengan jumlah kekuatan prajurit Aurorium, akan tetapi Panglima Talasar selalu membakar semangat para prajuritnya untuk mempertahankan negeri Celestia sampai titik darah penghabisan. Wahai para kesatria negeri Celestia yang gagah perkasa, mari kita hancurkan para pengacau yang akan merebut negeri yang kita cintai. Kita pertahankan negeri Celestia, negeri yang kita cintai sampai titik darah penghabisan. Demi anak dan istri kita, demi Raja Litoria, demi kerajaan kita yang agung Celestia. Sebelum fajar menjelang, para prajurit Panglima Talasar sudah bergerak menuju medan perang. Mereka tahu rekan-rekan mereka dalam kesulitan. Para prajurit Celestia yang dipimpin oleh Panglima Talasar bergerak menuju medan pertempuran yang di sana para prajurit Celestia sudah mulai terdesak. Panglima Talasar memimpin prajurit pilihan yang ditugaskan menjaga kerajaan Celestia. Setelah Raja Litoria mendengar kabar dari Telik Sandi bahwa prajurit yang ada di medan perang mulai terdesak, Raja Litoria berinisiatif untuk mencari sekutu, dan Panglima Talasar ditugaskan membawa regu bantuan untuk prajurit Celestia yang ada di medan peperangan. Di tengah perjalanan menuju kerajaan Thunderclaw, Raja Litoria dan permaisurinya Virelia melewati hutan yang sangat lebat. Mereka melihat ada aliran sungai yang sangat indah. Raja Litoria pun mengajak permaisurinya untuk beristirahat menghilangkan dahaga mereka. Perjalanan panjang yang mereka lalui sangatlah berat, lapar dan haus harus mereka rasakan, sangat berbeda dengan keadaan mereka di kerajaan. Oleh sebab itulah Raja Litoria mengajak mereka untuk beristirahat di tempat yang indah itu. Di hati Raja Litoria berharap semoga di tempat yang indah dan sejuk itu dia dapat menghibur permaisurinya Virelia. Namun tidak disangka di tempat itu sudah ada naga yang menghuninya. Walaupun dia cantik akan tetapi tatapannya yang tajam membuat Raja Litoria khawatir akan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Dialah Serafina, naga cantik yang mempunyai kekuatan magis yang luar biasa. Dia adalah adik dari Nimirax, cenayang kejam Raja Auronax. Nimirax adalah cenayang dan penasehat Raja Auronax.
Nimirax tersohor kehebatan ilmu magisnya di seluruh daratan Draconia. Nimirax juga tersohor dengan kekejamannya. Dia tidak segan menghabisi siapapun untuk dapat mencapai tujuannya. Nimirax pun berambisi untuk menguasai seluruh daratan Draconia. Karena ambisinya itulah Nimirax masuk ke kerajaan Aurorium. Dia tahu Raja Auronax adalah raja yang tamak dan gampang untuk dihasut. Kekacauan yang ada di Draconia saat ini adalah akibat hasutan Nimirax kepada Raja Auronax. Raja Auronax pun tidak tahu kalau sesungguhnya dia telah diperalat oleh Nimirax. Setelah seluruh daratan Draconia dikuasai oleh Raja Auronax, maka dapat dengan mudah Nimirax menghabisi Raja Auronax yang sangat mempercayainya. Raja Litoria menceritakan tentang maksud dan tujuannya kepada Serafina. Dia menceritakan tentang penyerangan yang dilakukan oleh negeri Aurorium. Serafina pun merasa iba kepada Raja Litoria dan bersedia membantunya. Serafina pun bercerita tentang saudaranya Nimirax yang berada di negeri Aurorium. Dia menceritakan kepada Raja Litoria tentang ambisi kakaknya. Serafina berpikir bahwa ini semua ulah Nimirax yang ingin menguasai seluruh daratan Draconia. Dan Raja Auronax telah dihasut oleh Nimirax dan diperalat untuk mencapai tujuannya menguasai seluruh daratan Draconia. Yang mulia Raja Litoria, izinkan hamba membantu negeri Celestia. Karena hamba tidak mau terjadi kekacauan di seluruh daratan Draconia. Hamba akan berusaha menasehati saudara hamba Nimirax agar tidak membuat kekacauan lagi yang mulia. Hamba akan mengajak saudara hamba Nimirax pulang. Karena ini adalah tugas yang saya emban dari ayahanda Tandrax. Raja Litoria pun mengabulkan permohonan Serafina untuk ikut bersamanya. Tandrax adalah ayah dari Serafina dan Nimirax. Dan dia sekaligus guru bagi mereka. Ilmu magis yang mereka punyai adalah warisan dari Tandrax. Istri Tandrax adalah Ravenna, ibu dari Serafina dan Nimirax. Setelah beristirahat dan merasa segar kembali, Raja Litoria dan permaisurinya Virelia melanjutkan perjalanan menuju kerajaan Thunderclaw. Namun kali ini mereka tidak berdua, ada Serafina yang bersama mereka dan menjadi sekutu pertama Raja Litoria. Sementara itu di negeri Celestia pertempuran semakin sengit. Panglima Talasar dan regu bantuan telah tiba di medan perang. Dengan penuh keberanian para prajurit Panglima Talasar maju ke medan perang. Perang selalu membawa penderitaan. Korban pun jatuh bergelimpangan dari kedua belah pihak. Medan perang pun hancur berantakan. Api berkobar di mana-mana. Bagaimanakah kisah selanjutnya, teman-teman? Jangan sampai ketinggalan kisah selanjutnya dari kisah Tirani Naga. Hanya di Salena Storyland. Jangan lupa subscribe dan tekan tombol loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan kisah selanjutnya. Like dan share juga ya.